bos. Oke, 3 berita yang mantap jos. Kali ini yang pertama datang dari banyaknya alutsista baru yang akan datang menambah kekuatan TNI Angkatan Laut pada tahun 2023 ini. Di mana hal ini pun dinyatakan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, yaitu Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menyebutkan bahwa sejumlah alutsista tambahan baru akan segera memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun 2023 ini, bos. Nah, lantas pertanyaannya, alutsista apa sajakah itu sebenarnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian, berita kedua datang dari laporan Dubes Rusia untuk Indonesia yang mengungkapkan bahwa sebenarnya Ukraina dan Rusia sempat hampir damai, sedikit lagi damai saat melakukan perundingan di Turki pada tahun lalu, bos. Namun amsyongnya, tiba-tiba Ukraina pun mundur dari perundingan saat setelah Perdana Menteri Inggris tahun lalu, yaitu Boris Johnson, yang rambutnya melambai-lambai ini datang ke Ukraina. Bahkan Dubes Rusia ini pun dalam laporan terbarunya mengklaim bahwa pihak Barat sebenarnya tidak ingin menghentikan konflik ini, tetapi ingin membuat Rusia menjadi selemah-lemah mungkin. Nah loh, lantas bagaimanakah laporan selengkapnya? Penasaran beritanya? Cus, tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu, bosku. Oke, seperti yang kalian ketahui, pada bulan Januari kemarin, TNI Angkatan Laut telah mendapatkan 4 unit pesawat fixed wing dan 1 unit helikopter yang telah admin bahas pada video admin sebelumnya, bos. Kemudian pada tanggal 11 Januari kemarin, TNI Angkatan Laut pun juga telah mendapatkan 1 unit kapal pengangkut tank atau LST KRI Teluk Wondama 527 yang memperkuat jajaran Koarmada 3 di wilayah Sorong. Nah, baru-baru ini, lagi tepatnya pada tanggal 13 Februari kemarin, di sela-sela acara Rapim TNI Angkatan Laut di Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali pun menyebutkan bahwa sejumlah alutsista baru lagi akan segera memperkuat TNI Angkatan Laut pada tahun-tahun 2023 ini, bos. Alutsista yang akan didapatkan TNI Angkatan Laut pada tahun 2023 ini pun juga cukup sangar. Yang pertama, yaitu pada pertengahan tahun ini, TNI Angkatan Laut akan kedatangan sebuah kapal korvet rudal, yaitu KRI Bung Karno 369. Kapal dengan panjang 73 meter dan lebar 12 meter ini pun merupakan kapal perang korvet VVIP dengan bersenjatakan rudal yang nantinya juga akan khusus diperuntukkan sebagai kapal perang pembawa Presiden Indonesia, alias kapal perang kepresidenan, bos. Kemudian yang terbaru nanti, TNI Angkatan Laut pun juga akan menerima 2 kapal patroli cepat 60 meter baru. Dan nantinya juga akan ada kapal pemburu ranjau atau kapal KPR yang dibangun di galangan kapal AD King N Rasmussen, Lemwerder, Jerman. Di mana kapal pemburu ranjau pertama ini pun telah selesai dibangun, bos. Dinamai dengan KRI Pulau Fani 731. Sedangkan satunya lagi yang sedang dalam tahap pembangunan akan dinamakan dengan nama KRI Pulau Vanildo. Mantap jos. Nah, selain itu, baru-baru ini Pak Prabowo Subianto pun juga telah menyerahkan ribuan alutsista kepada para pasukan petarung marinir di Kesatriaan Sutede Sena Putra, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 14 Februari 2023 kemarin, bos. Dan bukan kaleng-kaleng. Adapun alutsista yang diberikan kepada para pasukan marinir TNI Angkatan Laut ini terdiri dari 100 kendaraan operasional roda 2, senapan serbu SS-2 V4 kaliber 5,56 x 45 mm sebanyak 5.219 pucuk, senjata pelontar granat SPG-1A kaliber 40 mm sebanyak 504 pucuk, senjata mitraliur atau submachine gun SMG PM3 kaliber 9,19 x 19 mm sebanyak 95 pucuk, dan Matsus pendukung penyelam dual mode insertion sebanyak 28 set, di mana semua senjata-senjata api itu tadi merupakan karya tangan anak bangsa ciptaan PT Pindad Indonesia, bos. Mantap jos. Nah, admin kutip dari Indo Militer, 2 jenis senjata antara senapan serbu SS-2 V4 Pindad dan pelontar granat ini pun dapat dikombinasikan, bos.
Pelontar granat SPG-1A dengan kaliber 40 mm dan panjang laras 305 mm ini pun kompatibel untuk dapat dipasang pada senapan serbu SS2V4. Sistem tembakan SPG-1V4 ini adalah break open, single shoot dengan jarak tembak maksimal 350 meter dan kecepatan awal 75 meter per detik. Munisi yang dapat digunakan alias kompatibel dengan SPG-1V4 ini pun antara lain adalah Practice HE, High Explosive, HEDP atau High Explosive Dual Purpose, Illum, Tear Gas, dan Baton. Nah, alutsista yang sangat banyak dan mantap nih bos. Semoga dengan semua alutsista ini mulai dari kapal perang hingga senjata-senjata tempur marinir dapat semakin menambah daya gempur TNI Angkatan Laut untuk melindungi wilayah NKRI ya bos. Amin. Oke, kemudian berita ketiga yang tak kalah panas datang dari Dubes Rusia untuk Indonesia. Dalam sebuah laporan dokumen yang admin kutip langsung dari Instagram Duta Besar Rusia untuk Indonesia, terkuaklah sebuah laporan bos yang mengungkapkan ternyata pihak barat pun diklaim oleh Rusia tidak mau perang ini berhenti, tetapi mereka sebenarnya ingin membuat Rusia menjadi selemah mungkin. Nah, dalam laporan tertanggal 15 Februari itu tertulis dalam bahasa Inggris yang mengungkapkan bahwa pihak yang telah menarik diri dari pembicaraan yang kami lakukan dengan Ukraina pada bulan Maret dan April tahun lalu bukanlah pihak Rusia, tapi itu adalah pihak Ukraina sendiri bos. Kami saat itu telah berada di ambang penandatanganan kesepakatan. Itu sudah dirancang. Saat itu kami mendiskusikannya dengan delegasi Ukraina di negara Turki. Namun kemudian Mr. Boris Johnson pun datang ke Kiev, Ukraina. Nah, sebagai catatan, Boris Johnson ini adalah Perdana Menteri Inggris tahun lalu bos, yang telah didesak mundur. Lanjut, laporannya pun mengatakan bahwa setelah Boris Johnson itu datang ke Kiev, secara tiba-tiba Zelensky pun mundur dari pembicaraan, di mana pembicaraan yang dimaksud adalah pembicaraan antara Rusia dan Ukraina di negara Turki. Dan dalam laporan itu pun mengatakan bahwa itu artinya niat Barat bukanlah untuk menghentikan konflik ini bos, tapi untuk membuatnya bertahan dan tentu saja membuat Rusia menjadi selemah mungkin. Nah, cukup hamsyong bos. Ternyata Rusia dan Ukraina pun sempat hampir sedikit lagi damai dan menaikkan perjanjian kesepakatan antar kedua belah pihak di negara Turki. Pertanyaannya nih bos, apakah ini benar karena pengaruh Boris Johnson yang waktu itu tiba-tiba datang ke Ukraina? Atau perjanjian itu sebenarnya tidak seperti yang diinginkan Ukraina, sehingga Ukraina pun mundur dari perundingan tersebut? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar bos.